Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Anggadana dari kelas TI 3C dengan NIM 1703020085. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul yang telah saya buat sebelumnya untuk memenuhi UAS mata kuliah teknik supervisi. Saya mengambil modul 6 dari apa yang saya buat, yaitu yang berjudul sarana dalam penerapan strategi KM di lingkungan perusahaan. Knowledge itu berasal dari informasi yang disertai dengan pengalaman dan memiliki kontekstual yang tinggi. Knowledge sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi agar pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih tepat, karena dengan knowledge sendiri itu suatu organisasi dapat belajar dari pengalamannya sehingga mengetahui kegagalan yang pernah dialami dan juga dapat mempertahankan faktor-faktor yang menjadi penunjang keberhasilannya. Pengelolaan knowledge sendiri dalam organisasi itu dikenal dengan nama knowledge management, yang akan memberikan keuntungan untuk beberapa aktor sebagai berikut, yaitu ada pribadi, yaitu menolong individu mengerjakan pekerjaannya dengan lebih baik dan lebih cepat untuk memecahkan suatu masalah dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, membangun rasa komunitas dalam organisasi. Yang ketiga, membantu orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaannya lebih tepat waktu. Dan yang terakhir, memberikan tantangan dan peluang bagi setiap individu untuk mengkontribusikannya dengan organisasi. Ya, keuntungan berikutnya bagi komunitas, yaitu meningkatkan kemampuan atau keahlian, memfasilitasi jaringan kerja dan kolaborasi yang efektif. Kemudian ada mengembangkan kode etik profesional, dan yang terakhir ada meningkatkan pengawasan. Kemudian keuntungan bagi organisasi yaitu menolong penetapan strategi, memecahkan masalah dengan cepat, mempertahankan keberhasilan di masa lalu, meningkatkan atau menyertakan knowledge dalam memproduksi barang dan dalam memberikan pelayanan, membantu organisasi untuk berada di depan atau lebih unggul dari organisasi jenis atau pesaing. Kemudian yang terakhir, membangun memori organisasi. Teori dasar. Dengan melihat pentingnya peranan knowledge dalam satu organisasi tersebut, maka knowledge organisasi harus dikelola dengan baik. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Memahami siklus dari knowledge management tersebut. Kemudian memodelkan knowledge management. Mengambil dan mengkodifikasikan knowledge. Membagi atau menyebarkan knowledge. Mengaplikasikan knowledge. Menetapkan tools knowledge management. Menetapkan strategi knowledge management dan matriksnya. Kemudian membentuk tim knowledge management. Pokok pembahasan di sini yaitu jenis tool yang bermanfaat dalam penerapan knowledge management di dalam suatu organisasi, teknik, tool, dan teknologi knowledge management. Untuk di modul ini itu penulis tidak membahas bagaimana cara yang dilakukan oleh organisasi dalam pengumpulan, pengelompokan, atau mengkodifikasikan knowledge organisasi. Tetapi pada modul ini akan diberikan perbedaan dan perbandingan dari beberapa tools knowledge management yang dapat digunakan, yaitu menurut Rolet, klasifikasi teknologi dari KM sendiri terdiri dari beberapa skema. Yang pertama ada komunikasi, kolaborasi, penciptaan isi, pengelolaan isi, adaptasi, pembelajaran elektronik, tool pribadi, kerjasama buatan, serta networking, yaitu jaringan kerja. Ini adalah contoh
teknik atau tool dan teknologi dari knowledge management itu sendiri. Yang pertama itu ada content creation tools. Yang pertama itu menitikberatkan pada pengumpulan dan penciptaan knowledge organisasi. CMS yaitu Content Management System akan menjadi komoditi dan memiliki peran yang penting di masa depan. CMS ini lebih mengutamakan penyimpanan, strukturisasi, dan pengolahan isi. Terus ada auto-touring tools yang paling umum dipakai karena dapat digunakan untuk dokumen umum seperti pengolahan kata, dan yang lebih spesifik itu software desain web page. Terus ada annotation, kemungkinan komentar pendek dikaitkan dengan suatu bagian spesifik dari suatu teks dokumen bahkan oleh orang yang berbeda sekalipun. Kemudian ada data mining, mengolah data dalam jumlah yang besar untuk melihatkan hubungan dan keterkaitan dari beberapa faktor atau variabel berdasarkan analisis statistik dan juga melihat pengaruh dari suatu faktor atau variabel terhadap variabel lainnya yang dapat digunakan untuk memprediksikan hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang. Kemudian ada expertise profiling, dapat disepakati sesuai dengan isi atau konten yang diinginkan untuk menunjang pengaplikasian data mining. Kemudian blogs digunakan untuk sebuah web blog atau bentuk yang paling umum pada internet seperti catatan terbuka. Kemudian ada content management tools, merujuk kepada manajemen yang memiliki isi yang bernilai sepanjang penggunaan isi atau konten tersebut. Metadata tagging atau informasi mengenai konten digunakan untuk mengatur isi konten lebih baik sepanjang digunakan. Metadata terdiri dari informasi sebagai sumber penulisan kata kunci untuk mendeskripsikan isi konten, penciptaan tanggal, perubahan tanggal, serta kualitasnya. Kemudian ada classification, biasanya digunakan untuk mengelompokkan informasi yang digambarkan sebagai pohon informasi secara hierarki. Kemudian ada personal knowledge management, yaitu mengatur dan mendukung knowledge dan informasi personal yang dapat diakses memiliki arti bernilai bagi individu, pemeliharaan jaringan kerja, hubungan serta komunitas. Kemudian pada level manajemen informasi, PKM ini menangani penyaringan dan pembuatan berbagai bentuk informasi, baik dalam bentuk hard copy, baik secara digital, email, dan sebagainya. Kemudian ada networking teknologis. Jadi dari intranet, extranet, penyimpanan knowledge, portal knowledge, dan web-based portal knowledge mendukung penciptaan knowledge, pembagian, dan penggunaannya. Knowledge repository merupakan gudang tempat penyimpanan knowledge, keahlian, pengalaman, dan dokumentasi online yang mengacu kepada data warehouse. Kemudian ada e-learning teknologis, sistem e-learning pendukung proses pembelajaran, pembacaan, dan pemahaman terhadap knowledge baru. Teknologi e-learning juga membantu dalam penyebaran knowledge sebab knowledge dikumpulkan dan dikodifikasikan dengan baik sehingga mudah digunakan oleh individu lainnya. Atau EPSS atau Electronic Performance Support System merupakan suatu tools yang membantu pekerja pengetahuan atau knowledge worker untuk menyediakan knowledge secara lebih baik dalam pekerjaannya. Sekian dari penjelasan saya tentang apa itu sarana dalam penerapan strategi KM di lingkungan perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.